Sobat Latsar Angkatan 7, balik lagi. Pernah nggak sih kalian berpikir sementara lagi makan nasi anget nih, terus tiba-tiba kepikiran, siapa sih yang rela panas-panasan biar saya nih bisa kenyang hari ini? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait rela berkorban atau pengorbanan di sektor yang seringkali kita lupakan, tapi sebenarnya adalah sektor yang paling vital. Di sebelah saya ada Kak Wahyudi, seorang penyuluh pertanian dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Halo Kak Wahyudi. Halo Sakinah. Iya. Seru nih topiknya. Biasanya kan orang bahas rela berkorban itu kalau nggak soal politik ya soal militer. Tapi pertanian. Ini sebenarnya garda terdepan pertahanan kita loh. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali Kak Wahyudi. Saya akui itu. Di daerah asal saya itu banyak sekali anak muda, tapi sudah jarang sekali yang bercita-cita atau berkeinginan untuk jadi seorang petani. Nah, di situ letak pengorbanannya. Nah, ketika anak muda kayak kita tuh punya gelar sarjana teknologi atau bisnis, lalu kita milih buat balik ke desa atau membangun usaha pertanian agrikultur di desa, itu kita nurunin ego kita. Kita kan bisa aja nih milih kerja di kantoran, tapi kita balik ke desa, menurunkan ego demi memastikan negara kita tidak ketergantungan impor. Iya, tapi tantangannya berat sekali kan Kak. Dengar-dengar banyak nih petani kita ketika ada musim panen raya, mereka tuh sebenarnya rugi dikarenakan harga jual yang anjlok. Bagaimana tuh Kak? Bener banget sebenarnya. Itulah kenapa rela berkorban di bidang itu butuh mental baja. Contoh nyata, banyak anak muda sekarang bikin startup pertanian. Mereka itu harus rela nggak digaji gede di awal, jatuh bangun riset di lapangan, cuma supaya petani kecil itu bisa punya akses pasar yang adil. Mereka mengorbankan waktu muda mereka yang harusnya itu bisa foya-foya, bisa senang-senang, kan? Tapi ya mereka masuk ke lumpur demi memutuskan rantai terkulak yang merugi negara. Nah, jadi menurut Kak Wahyudi ini rela berkorban untuk bangsa di bidang pertanian itu artinya kita rela buat ambil resiko untuk memperbaiki sistem yang sekarang ini sedang terjadi atau terlaksana begitu. Benar. Dan bukan cuma buat pelakunya, tapi buat kita juga sebagai konsumen. Nah, kita rela bayar harga yang adil buat beli produk lokal daripada beli buah impor yang lebih murah. Tapi nggak ada dukung petani sendiri. Nah, itu juga salah satu bentuk pengorbanan kita buat negara. Saya baru sadar nih Kak, kalau kedaulatan pangan kita itu goyah, pertahanan negara sekuat apapun itu bisa runtuh karena rakyatnya kelaparan. Bener banget. Makanya rela berkorban di pertanian itu bukan lagi soal kerja bakti, tapi tentang dedikasi. Nah, kalau kita nggak rela berkorban buat riset dan bertani sekarang, jangan kaget kalau 20 tahun lagi itu kita cuma bisa makan apa yang dikasih negara lain dengan harga yang selangit. Wah, benar-benar membuka mata sekali. Ternyata pahlawan itu bukan hanya mereka yang pegang senjata, tapi juga mereka orang-orang yang berani turun ke lumpur, rela jarinya kotor karena tanah seperti itu, tetapi otaknya tetap mikir gimana caranya atau bagaimana nasib perut 280 juta rakyat Indonesia itu bisa aman. Oke, itu tuh buat yang terjun langsung. Nah, buat teman-teman kita nih yang hidupnya di kota sekali, yang kerjanya mereka tuh pegang keyboard bukan cangkul, bagaimana bentuk pengorbanan yang bisa mereka lakukan? Sederhana banget, tapi sering dianggap remeh. Rela berkorban sedikit lebih mahal buat beli produk lokal. Maksudnya gimana tuh? Kadang buah impor yang di supermarket lebih murah dan tampilannya itu lebih mulus, karena biasa mereka menyuntik atau dilapisi lilin. Buah lokal mungkin bentuknya nggak sempurna atau harganya selisih 2.000 per kilo, sedikit lebih mahal. Tapi kalau kita rela keluarin uang buat beli produk petani lokal, kita sebenarnya lagi subsidi, ngebantu ketahanan pangan kita sendiri. Kita ngorbanin sedikit uang buat memastikan petani kita itu nggak gulung tikar. Wah, bener juga ya. Jadi tiap kita berbelanja di pasar tradisional atau beli beras lokal di petani itu artinya kita sudah berperang untuk menjaga kedaulatan pangan bangsa itu sendiri. Bener.
Jangan sampai kita ngerasa berkorban pas barang-barang pangan itu udah mahal atau harganya selangit, karena kita selalu tergantung sama produk impor yang lebih murah. Mencegah itu jauh lebih baik. Saya jadi dapat insight baru nih. Ternyata rela berkorban itu spektrumnya luas, mulai dari petani muda yang berinovasi sampai masyarakat seperti kita ini yang lebih memilih untuk membeli produk-produk lokal hasil dari petani-petani kita. Benar, Rina. Intinya bangsa ini itu nggak butuh kita semua itu jadi petani, tapi bangsa ini itu butuh kita semua peduli apa yang tumbuh di tanah kita sendiri, karena tanpa pangan itu nggak ada masa depan. Luar biasa, terima kasih banyak atas waktunya Kak Wahyudi. Semoga dari obrolan ini kita bisa lebih peduli terhadap petani dan produk lokal kita sendiri. Sama-sama Sakina, yuk hargai petani kita. Oke Sobat Latsar Angkatan 7, sekian obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Tetap kreatif, tetap peduli, dan mari kita rawat Indonesia dari piring kita masing-masing. Sampai jumpa.